Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perencanaan kapasitas strategi untuk produk dan jasa. Di sini kami kelompok 7 beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Diah Ambarwati NPM 028. Yang kedua Kinanti Rahmadinda NPM 031. Dan yang terakhir Eva Kurniawati NPM 032. Lanjut, saya akan menjelaskan keputusan kapasitas bersifat strategis. Di sini ada alasan mengapa keputusan kapasitas itu bisa menjadi sangat penting bagi organisasi. Yang pertama, keputusan kapasitas berdampak nyata pada kemampuan organisasi untuk memenuhi permintaan produk dan jasa yang akan datang. Pada dasarnya, kapasitas membatasi tingkat output yang layak. Yang kedua, keputusan kapasitas mempengaruhi biaya operasi. Idealnya, kebutuhan kapasitas dan permintaan akan disesuaikan, sehingga akan cenderung memperkecil biaya operasi. Yang ketiga, biasanya kapasitas adalah faktor penentu utama biaya awal. Jadi, semakin besar kapasitas unit produktif, maka semakin besar juga biayanya. Yang keempat, keputusan kapasitas seringkali meliputi komitmen sumber daya jangka panjang dan fakta bahwa setelah keputusan tersebut diimplementasikan, keputusan tersebut bisa sulit atau tidak mungkin diubah tanpa menimbulkan biaya yang besar. Selanjutnya, keputusan kapasitas bisa mempengaruhi daya saing. Jika perusahaan memiliki kelebihan kapasitas atau dapat menambah kapasitas secara cepat, fakta tersebut dapat berfungsi sebagai hambatan masuk oleh perusahaan lain. Kemudian, kapasitas mempengaruhi kemudahan pengelolaan. Memiliki kapasitas yang tepat dapat membuat pengelolaan lebih mudah dibandingkan ketika kapasitas tidak mendukung. Kemudian yang ketujuh, globalisasi meningkatkan kepentingan dan kerumitan keputusan kapasitas. Dan yang terakhir, karena keputusan kapasitas seringkali meliputi sumber keuangan yang besar dan sumber lainnya, organisasi perlu merencanakannya jauh di awal. Lanjut ke definisi dan konsep kapasitas. Definisi kapasitas yang digunakan masih kapasitas secara umum. Berikut beberapa definisi kapasitas secara umum antara lain. Di sini ada dua, kapasitas desain dan kapasitas efektif. Kapasitas desain adalah tingkat output atau kapasitas jasa maksimal yang didesain untuk operasi, proses, atau fasilitas. Sedangkan untuk kapasitas efektif adalah kapasitas desain dikurangi fasilitas seperti waktu pribadi, perawatan, dan limbah. Ukuran kapasitas yang berbeda-beda berguna untuk mendefinisikan dua ukuran efektivitas sistem. Yang pertama, efisiensi. Efisiensi adalah rasio output aktual terhadap kapasitas efektif. Rumusnya, efisiensi sama dengan output aktual dibagi kapasitas efektif. Kemudian yang kedua, penggunaan kapasitas. Penggunaan kapasitas adalah rasio output aktual terhadap kapasitas desain. Rumusnya, penggunaan sama dengan output aktual dibagi kapasitas desain. Untuk kedua ukuran tersebut dinyatakan dalam presentase. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Kinanti Rahmadinda Lestari, NPM 031. Di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor penentu kapasitas efektif. Yang pertama ada fasilitas. Faktor-faktornya 1. Desain, 2. Lokasi, 3. Tata letak, 4. Lingkungan.
Desain fasilitas termasuk ukuran dan ketentuan ekspansi adalah kunci. Faktor-faktor lokasi seperti biaya transportasi, jarak ke pasar, penawaran tenaga kerja, sumber energi, serta ruang untuk ekspansi juga penting. Demikian juga tata letak tempat kerja seringkali menentukan seberapa lancar pekerjaan dapat dilakukan, serta faktor-faktor lingkungan seperti pemanasan, penerangan, dan ventilasi juga memainkan peran penting dalam menentukan apakah karyawan dapat bekerja secara efektif atau apakah mereka harus berjuang untuk mengatasi karakteristik desain yang tidak bagus. Selanjutnya, produk atau jasa. Faktor-faktornya ada 1. Desain, 2. Bauran produk atau jasa. Desain produk atau jasa dapat memiliki pengaruh luar biasa pada kapasitas. Contohnya ketika objeknya sama, kemampuan sistem untuk menghasilkan objek tersebut biasanya jauh lebih besar daripada ketika objek berbeda-beda. Dengan demikian, restoran yang menawarkan menu terbatas biasanya dapat menyiapkan dan menyajikan makanan lebih cepat dari restoran dengan banyak menu. Secara umum, semakin seragam output, semakin besar pula untuk standarisasi metode dan bahan baku yang mengarah pada kapasitas lebih besar. Selanjutnya, proses. Faktornya ada kemampuan jumlah dan kemampuan mutu. Kemampuan dari kuantitas proses merupakan faktor penentu kapasitas yang nyata. Faktor penentu yang tidak terlalu menonjol adalah pengaruh mutu output. Misalnya, jika mutu output tidak memenuhi standar, tingkat output akan diperlambat oleh kebutuhan inspeksi dan aktivitas pengerjaan ulang. Produktivitas juga memengaruhi kapasitas. Perbaikan proses yang meningkatkan mutu dan produktivitas dapat mengakibatkan peningkatan kapasitas. Selanjutnya ada manusia. Yang pertama, faktor manusia. 1. Jumlah pekerjaan, 2. Desain pekerjaan, 3. Pelatihan dan pengalaman, 4. Motivasi, 5. Kompensasi, 6. Tingkat pembelajaran, 7. Kemangkiran dan perputaran tenaga kerja. Tugas yang merupakan pekerjaan berbagai aktivitas yang dilakukan serta pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan akan berdampak pada output, potensial, dan aktual. Di samping itu, motivasi karyawan memiliki hubungan sangat penting terhadap kapasitas, seperti halnya kemangkiran dan perputaran tenaga kerja. Selanjutnya ada faktor kebijakan. Faktor kebijakan manajemen dapat memengaruhi kapasitas dengan menyediakan atau tidak menyediakan pilihan kapasitas seperti lembur atau giliran kerja kedua atau giliran kerja ketiga. Selanjutnya ada faktor operasi. Faktor-faktornya yang pertama penjadwalan, 2. Manajemen bahan baku, 3. Jaminan mutu, 4. Kebijakan pemeliharaan, 5. Kerusakan peralatan. Faktor operasi. Masalah penjadwalan bisa terjadi ketika organisasi memiliki perbedaan kemampuan peralatan di antara berbagai alternatif peralatan atau perbedaan persyaratan pekerjaan. Keputusan penyediaan persediaan, pengiriman yang terlambat, persyaratan pembelian, penerimaan pembelian bahan baku dan suku cadang, pemeriksaan mutu, dan prosedur pengendalian juga dapat berdampak pada kapasitas efektif. Bahkan kekurangan persediaan dari satu komponen objek yang dirakit, misalnya komputer, lemari es, mobil, dapat menyebabkan penghentian sementara operasi perakitan sampai komponen tersebut telah tersedia. Hal ini dapat berdampak besar terhadap kapasitas efektif. Dengan demikian, kapasitas yang tidak memadai dalam satu bidang dapat memengaruhi seluruh kapasitas. Selanjutnya ada rantai pasokan. Faktor rantai pasokan harus dipertimbangkan dalam perencanaan kapasitas jika terjadi perubahan besar kapasitas. Pertanyaan pentingnya meliputi apakah dampak perubahan terhadap pemasok, pergudangan, transportasi, dan penyalur. Jika kapasitas akan meningkat, akankah unsur rantai pasokan bisa menangani peningkatan tersebut? Sebaliknya, jika kapasitas akan menurun, apakah dampak kerugian bisnis terhadap unsur rantai pasokan? Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor tersebut yang pertama 1. Standar produk, 2. Peraturan mengenai keselamatan, 3. Serikat pekerja, 4. Standar pengendalian polusi. Standar produk, terutama standar minimum mutu dan kinerja, dapat membatasi pilihan manajemen untuk meningkatkan serta menggunakan kapasitas. Dengan demikian, standar polusi pada produk dan peralatan seringkali mengurangi kapasitas efektif.
seperti halnya pekerjaan tulis-menulis yang diperlukan oleh badan peraturan pemerintah dengan melibatkan karyawan dalam aktivitas non-produktif. Dampak yang sama terjadi ketika perjanjian kerjasama membatasi jumlah jam dan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya, di sini ada formulasi strategi. Organisasi biasanya mendasarkan strategi kapasitasnya pada asumsi dan prediksi pola permintaan jangka panjang, perubahan teknologi, serta perilaku kompetitor. Strategi ini biasanya melibatkan 1. Tingkat pertumbuhan dan variabilitas permintaan, 2. Biaya untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas berbagai ukuran, 3. Tingkat dan arah inovasi teknologi, 4. Kemungkinan perilaku kompetitor, serta 5. Ketersediaan modal dan input lainnya. Selanjutnya, keputusan penting perencanaan kapasitas berkaitan dengan 1. Jumlah kapasitas yang dibutuhkan, 2. Penentuan waktu perubahan, 3. Kebutuhan untuk memelihara keseimbangan di seluruh sistem, 4. Tingkat fleksibilitas fasilitas dan tenaga kerja. Menentukan jumlah kapasitas melibatkan pertimbangan harapan permintaan dan biaya kapasitas. Dalam beberapa kasus, keputusan dapat dibuat untuk menyertakan kapasitas menganggur atau capacity cushion, yang merupakan jumlah kapasitas yang melebihi harapan permintaan ketika ada beberapa ketidakpastian mengenai permintaan. Kapasitas menganggur dinyatakan dalam persentase. Kapasitas menganggur sama dengan 100% dikurangi penggunaan kapasitas. Biasanya, semakin besar tingkat ketidakpastian permintaan, semakin besar jumlah kapasitas menganggur yang digunakan. Organisasi yang memiliki produk atau jasa standar biasanya memiliki kapasitas menganggur yang lebih kecil. Biaya dan prioritas kompetitif juga merupakan faktor penting. Penentuan waktu berkaitan dengan ketersediaan modal, waktu tunggu yang diperlukan untuk melakukan perubahan, dan harapan permintaan. Keseimbangan memerlukan perubahan kapasitas yang sebanding dalam semua bidang sistem terkait. Ketidakpastian permintaan dan tingkat variasi persyaratan kerja akan memengaruhi tingkat fleksibilitas sistem yang dibutuhkan. Tahapan proses perencanaan kapasitas. 1. Mengestimasi kebutuhan kapasitas di masa mendatang. 2. Mengevaluasi kapasitas dan fasilitas saat ini serta mengidentifikasi kesenjangannya. 3. Mengidentifikasi alternatif untuk memenuhi kebutuhan. 4. Melakukan analisis keuangan dari setiap alternatif. 5. Menilai masalah kualitatif yang penting untuk setiap alternatif. 6. Memilih alternatif untuk mengejar yang akan menjadi alternatif terbaik dalam jangka panjang. 7. Menerapkan alternatif terpilih. 8. Memantau hasilnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Rahma, yaitu peramalan kapasitas. Keputusan perencanaan kapasitas meliputi pertimbangan jangka panjang dan pertimbangan jangka pendek. Pertimbangan jangka panjang berkaitan dengan seluruh tingkat kapasitas, seperti ukuran fasilitas, sedangkan pertimbangan jangka pendek berkaitan dengan variasi yang mungkin ada dalam kebutuhan kapasitas yang disebabkan oleh berbagai hal seperti fluktuasi permintaan musiman, acak, dan tak beraturan. Kebutuhan kapasitas jangka panjang memerlukan peramalan permintaan selama rekan waktu dan kemudian mengubah ramalan tersebut ke kebutuhan kapasitas. Kebutuhan kapasitas jangka pendek kurang melibatkan siklus atau tren dibandingkan dengan variasi musiman dan variasi lainnya dari rata-rata. Baik, selanjutnya tantangan perencanaan kapasitas jasa. 3 faktor terpenting dalam perencanaan kapasitas jasa yaitu kebutuhan untuk dekat dengan pelanggan, kemampuan untuk menyimpan jasa, dan tingkat perusahaan permintaan. Yang pertama, kenyamanan pelanggan seringkali merupakan aspek penting jasa. Contohnya yaitu, kamar hotel harus terletak di mana pelanggan ingin tinggal, sehingga memiliki kamar kos kosong di kota lain tidak membantu. Yang kedua, selain itu kapasitas harus disesuaikan dengan penentuan waktu permintaan. Contohnya yaitu memutuskan jumlah polisi serta truk pemadam kebakaran yang bertugas pada waktu tertentu mengaruhi kecepatan merespon dan membawa ke masalah biaya untuk pertambahan kapasitas tersebut. Yang ketiga, perencanaan kapasitas mengalami masalah
perubahan permintaan, yaitu contohnya perbedaan cenderung mengalami volume permintaan yang lebih tinggi pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, serta jumlah dan sifat transaksinya sebagaimana besar cenderung bervariasi untuk individu yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya, mengembangkan alternatif kapasitas. Alternatif kapasitas yaitu melakukan pencarian yang layak untuk kemungkinan alternatif, mempertimbangkan untuk tidak melakukan apa saja, berhati-hati untuk tidak mengabaikan faktor non-kuantitatif. Hal lainnya bisa dilakukan untuk meningkatkan manajemen kapasitas. Yang pertama, mendesain fleksibilitas ke sistem. Yang kedua, mempertimbangkan tahapan siklus hidup. Yang ketiga, mengambil pendekatan gambar besar, misalnya sistem untuk perubahan kapasitas. Yang keempat, mempersiapkan diri untuk menghadapi potongan kapasitas. Yang kelima, mencoba untuk memperatakan kebutuhan kapasitas. Yang keenam, mengidentifikasi tingkat operasi optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.